Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Al-Fatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أوليائنا جميع علمائنا جميع حبائبنا الكرام خصوصا لروح مؤسس معهد دار اللغة والدعوة أبويا سيد محمد بن المالك ووالديه وإلى روح أبويا الحبيب حسن محمد بحارون ووالدي إخوانه وجميع أساتذة دار اللغة والدعوة تلاميذ دار اللغة والدعوة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang saya hormati dan saya cintai, mari kita lanjutkan pembacaan hadis selanjutnya. Ya. Minggu kemarin kita baca hadis yang ke-8. Sekarang kita baca hadis yang ke-9 ya. Jangan lupa PowerPoint, kitab. Yang nggak punya kitab, tulis di buku semuanya. Jangan lupa pegang wudu ya. Wajibkan diri kita untuk pegang wudu dalam semua pelajaran apa aja, khususnya pelajaran Al-Quran wajib ya. Pelajaran hadis itu khususnya kita usahakan diri kita selalu pegang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Wathila bin al-Ashqa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuzhir syamatata li akhika fayarhamahu Allahu wa yabtaliyaka. Ya. Dari sahabat Al-Wathila bin Ashqa, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, La tuzhiri, janganlah engkau menampakkan. La tuzhiri, janganlah engkau menampakkan. Asyamatata, senang atas kesusahan. Ya. Asyamatata itu bukan seperti farah. Ya, kalau farah itu bergembira, senang ya. Kalau asyamatata ini senang atas kesusahan orang lain itu. Ya. Janganlah engkau menampakkan kesenangan atas kesusahan orang lain, li akhika, bagi saudaramu ya. Li akhika, bagi saudaramu. Maksudnya di sini saudaramu ya, ini musuhmu ya. Fayarhamahullahu wa yabtaliyaka. Fayarhamahullahu wa yabtaliyaka. Maka barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala
merahmati orang tersebut, maka barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang tersebut, wa yabtaliyaka, dan Allah memberikan kepadamu bala, dan Allah memberikan kepadamu bala. Ya. Adik-adik semua, fasal awal al-ibtidaiyah, pemirsa dan pemirsa Jalwa TV, kita lihat di sini sungguh indahnya agama Islam. Masya Allah, agama yang penuh rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan toleran. Sungguh indahnya agama Islam ini ya. Dikatakan di sini, janganlah kita ini menampakkan kegembiraan muka kita atas bala atau kesusahan yang lagi menimpa musuhnya kita. Mau dia musuhnya kita atau dia yang musuhi kita. Ya. Ketika orang tersebut tertimpa bala, ketika orang tersebut tertimpa kesusahan, jangan kita makin menampakkan kegembiraan terhadap mereka. Ya. Kenapa? Dikatakan di sini, fayarhamuhullahu wa yabtaliyaka. Kita nggak taunya musuh kita tadi itu Allah telah merahmati orang tersebut. Yang kita nggak senang sama dia, Allah telah merahmati kita, orang tersebut. Malah Allah, sebab kita orang gembira atas susahnya dia, sebab kita bergembira atas balaknya dia, maka Allah berikan balak juga kepada kita. Bahayanya kita jangan sampai kita senang-senang atau bergembira terhadap musibah yang lagi menimpa musuh kita. Ini hati-hati. Ya, kita lihat di sini. Agama melarang kita bergembira atas musibah yang lagi menimpa musuhnya kita. Kepada musuh saja kita nggak boleh, apalagi kepada orang lain yang bukan musuh, saudara kita, teman kita. Tahu-tahu ada musibah menimpa dia, kita nggak boleh menampakkan gembira kepada mereka. Harus menjaga perasaan mereka juga. Takutnya kita lagi menampakkan gembira kepada mereka, kita senang dia dapat bala, tahu-tahu itu orang mendapatkan rahmat dari Allah, nggak taunya kita yang kena. Kita bisa dapat bala nanti sebab kita gembira dengan bala yang diterima orang tersebut. Makanya hati-hati ya. Makanya kalau kata di dalam hadis itu, al-bala azanbu syu'mun, ya, azanbu syu'mun ala li ghairi fa'ilihi, azanbu syu'mun li ghairi fa'ilihi. In ayyarahu ubtuliya bihi wa in ightabahu uthima wa in radiya bihi syaraqahu. Bahaya. Dikatakan di dalam hadis bahwasannya kita ini senang dengan musibahnya orang lain. Bukan, kita senang dengan kita melihat satu dosa itu sudah suatu kesialan bagi kita. Kita lihat suatu dosa atau kita melihat suatu kemungkaran, itu sesuatu kesialan bagi kita. Contoh, kita melihat ada orang lagi sombong, kita lihat gitu saja, itu perbuatan sial bagi kita.
Kenapa perbuatan bagi sial? Kan dia yang sebetulnya yang sial, kan dia yang sombong. Kok aku yang sial? Dikatakan di sini adzanbu syu'mun li ghairi fa'ilihi. Sial bagi kita. Kenapa sial bagi kita? In ayyarahu ubtuliya bihi, katanya Rasulullah. Kalau umpama kita menyebarkan, kita bilang ke teman-teman kita, itu tahu gak, si fulan itu sombong. Kalau kita menyebarkan ubtuliya bihi, dikatakan kita bakal dicoba nanti. Kita diberikan bala seperti orang itu. Kesombongan itu akan diberikan kepada kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau pernah bersabda, man ayyara akhahu muslim bi dzambin lam yamut hatta ya'malhu wal iyadu billahi min dzambi wal iyadu min dzalik. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mana dia telah menyebarkan kejelekan orang lain, dia telah menyebarkan aibnya orang lain, maka katanya Rasulullah SAW, dia tidak akan meninggal kecuali telah mengerjakan aib itu tersendiri. Ya, contoh, saya telah nyebarin, si fulan sombong, itu orang yang sombong, itu orangnya bakhil. Kita sebarkan sama teman-teman yang kita, katanya Rasulullah, kita nggak mungkin meninggal kecuali kita sudah pernah bakhil, kita tidak pernah meninggal kecuali kita sudah pernah sombong. Begitu juga dosa-dosa yang besar, waliyadzubillah min dzalik. Kita melihat orang zina, kita melihat orang judi, kita melihat orang minum khamr, kita melihat orang pakai obat-obatan. Lantas kita ceritakan sama orang lain. Ini yang dimaksud man ayyara akhahu bi dzambin lam ya'mut hatta ya'malhu. Barang siapa yang melihat, menyebarkan kejelekan orang lain, maka dia tidak mungkin meninggal kecuali dia telah mengerjakan kejelekan itu tersebut. Hadis ya, kita nggak bisa ngatakan orang bahaya bisa dihukumi kafir orang yang nggak percaya dengan hadis. Ya, kita lihat orang berbuat zina, lantas kita bukan malah sedih, malah kita ceritakan sama orang lain, tahu si fulan itu zina, tahu si fulan itu judi, si fulan itu minum khamr. Kita sebarkan malah sama orang lain. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kita tidak mungkin meninggal kecuali kita waliyadzubillah min dzalik, kita zina juga, kita judi juga, kita pakai narkoba juga. Makanya hati-hati. Itu kalau kita sebarkan di sini, ya. Apa kalau kita orang sebarkan aibnya? Kalau umpama sama saja kalau kita orang wa inna tabahu authima. Kalau kita orang riba, sama kita nyebarkan, kita dapat bala. Kita riba juga, kita omongin orang lain, kita dapat dosa juga. Udah kita bisa dipastikan nomor satu, kita bakal berbuat maksiat seperti dia tadi, kita bakal zina juga. Nomor dua, kita dapat dosa juga. Ya. Waliyadzubillah min dzalik wa in radiya syarakahu. Kalau memang kita ridho dengan kemungkaran itu, kita ridho dengan kezaliman itu, maka kita akan diberikan cobaan. Kita akan diberikan cobaan seperti juga seakan-akan kita berbuat itu juga, seakan-akan kita berbuat zina juga. Ini saking bahayanya kita apabila mengetahui kejelekan orang lain, kita mengetahui aibnya orang lain, kita mengetahui orang lain bermaksiat, kita mengetahui kemungkaran depan kita. Itu sangat berbahaya bagi diri kita apabila kita tidak bisa menjaga hati kita. Berarti ketika mendapatkan itu, kita jaga, jangan sampai kita sebarkan ke siapapun. Kalau tahu mulut, memberitahu tangan nggak perlu, apalagi memberitahu orang lain. Cukup di hati kita, ya. Dalam hadis, kalau kita orang suka menutupi aib orang lain, kita suka menutupi kejelekan orang lain, kelak di yaumil qiyamah aib kita akan ditutupi. Man kata ma'an muslim katamallahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa menutupi aibnya orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tuh, maka
Makanya jangan gampang-gampang ya. Agama itu penuh dengan tata cara. Sudah ada tata caranya semua. Kita nggak boleh sembrono berbuat semaunya kita. Kita lihat ada kejelekan, cara kita sebar-sebarin. Kita lihat teman kita berbuat dolim. Teman kita habis bohongin orang, teman kita habis nipu orang, teman kita habis mencuri barangnya orang, kita ceritakan sama orang lain. Nggak boleh. Ini dalam hadis dikatakan, takutnya kita orang kalau bergembira dengan perbuatan itu, nanti Allah akan memberikan bala itu kepada kita. Jadi ketika kita melihat kemungkaran di depan kita, kemaksiatan itu tadi, jangan sampai kita sebarkan di orang lain. Paling tidak ada hati ingkar di hati kita, sedih dengan orang tersebut ketika berbuat maksiat. Kalau bisa kita menasihati orang tersebut lebih enak. Ya, datang kita nasihatin dia. Kalau memang hati kita sedih kepada orang tersebut, ya Allah, ini orang mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau kita orang ngomong-ngomongan sama orang lain gak ada manfaatnya. Kita nasihatin dia, selesai. Anda gak berani nasihatin dia. Dia orang tua, dia preman di kampung sini. Kalau aku nasihati, nanti aku dipukul sama dia. Dia bakal jahatin aku. Nah, kalau sekiranya kita gak mau nasihatin, kita lihat di kampung sini, kira-kira siapa yang bisa nasihatin orang tersebut. Ini setiap malam minum khamr, setiap malam mabok-mabokan di kampung ini, siapa yang kira-kira bisa nasihatin? Oh, yang bisa nasihatin mungkin kakaknya, mungkin bapaknya, mungkin pamannya, mungkin itu ustadz yang di kampung itu. Ini orang mabok tuh segen sama ustadz itu. Bilang ya Yusuf, ya ustadz Ana, saya gak cerita ke orang semuanya, saya cerita hanya kepada engkau demi kebaikan ini. Mungkin engkau bisa nasihatin orang tersebut yang suka mabok-mabokan. Ini kita harus mencari jalan keluar. Jangan malah kita umbar-umbar aibnya orang tersebut. Kita ceritakan ke sana, ceritakan ke sini. Akhirnya malah tidak mendapatkan solusi baik bagi si pemabok tadi, bahkan mendapatkan efek yang jelek bagi kita. Kan bahaya. Itu tadi sampai katakan man ayyara, saya ulangi lagi ini hadis, yang man ayyara akhahu muslim bidzambin la yamut hatta ya'malu. Barang siapa yang suka menyebarkan kejelekan orang Islam, menyebarkan aibnya orang, menyebarkan kemungkaran orang kepada orang-orang lain, maka katanya Rasulullah tidak mungkin dia meninggal kecuali dia sudah mengerjakan aib tersebut. Ini hadis ya, hati-hati. Kalau kita suka nyebarin ini orang, suka mabuk, suka ini, ntar kita nggak bakal mati kecuali kita udah mabuk juga. Ini orang suka zina, suka gini, kita nggak mungkin mati kecuali kita udah zina. Makanya hati-hati, mulut itu dijaga. Ya, bahaya. Hati-hati dalam segala sesuatu. Agama sudah ada tata cara, semuanya sudah diatur dalam agama. Bahaya, mulut dijaga. Sekiranya bermanfaat kita omongkan, nggak bermanfaat lebih baik kita diam. Ya, lebih baik cerita bercanda-canda yang di sana tidak ada dosa di dalamnya. Mudah-mudahan kita dijaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Al-hadisu ashir, hadis yang ke-10. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar. Dia kalau Ibni Umar namanya Abdullah bin Umar ya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Kenapa Allah meridhoi keduanya? Karena dua-duanya sahabat. Sayyidina Abdullah sahabat, ayahnya juga Sayyidina Umar bin Khattab juga sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridho Rabbi
ridhonya Allah Subhanahu wa taala fi ridhal walidaini, terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtihima, dan amarahnya Allah, murkanya Allah fi sukhtihima, terletak kepada murkahnya kedua orang tua. Ya, ini harus dijaga. Dikatakan di sini, kita hidup buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah untuk apa? Beribadah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ini sama Rasulullah dikasih tahu kita. Dikasih tahu, pengen dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Ya. Ketika orang tua kita ridho sama kita, Allah pasti juga ridho sama kita. Ketika orang tua kita murka sama kita, Allah pasti murka sama kita. Sebagaimanapun amalan kita, walaupun Al-Quran kita hafal, walaupun kita puasa tiap hari hatam Al-Quran, amalan kita segunung, ya, sodako kita segunung. Tapi ketika orang tua kita murka sama kita, pasti Allah juga akan murka akan sama kita. Makanya bahaya, saudara. Dikatakan apa namanya? Faman asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan bi fa'ana anhu radin. Ya. Barang siapa yang sudah membuat, katanya dalam hadis qudsi, barang siapa yang sudah membuat ridho kedua orang tuanya sudah ridho sama dia. Akan tetapi dia sudah membuat Allah murka. Ya, mungkin apa namanya, ada pernah bermaksiat, ya, akan tetapi orang tuanya ridho banget sama dia. Maka katanya Allah, aku pun akan ridho sama dia. Sebab orang tuanya ridho, walaupun dia telah membuat aku murka, katanya Allah, maka aku pun akan ridho. Begitu juga waman asbaha maskhitan liwalidayhi mardiyan bi fa'anna alaihi sakhid. Dan barang siapa yang sudah membuat marah kedua orang tuanya, dia sudah membuat murka kedua orang tuanya, akan tetapi katanya Allah, akan tetapi dia telah membuat aku ridho. Mungkin dia tidak pernah bermaksiat, ibadahnya istimewa, cuma gara-gara dia sering menyakitkan hati orang tuanya, maka katanya Allah, maka aku pun akan juga murka sama dia. Yang aslinya dia tidak pernah bermaksiat, selalu beramal, gara-gara dia menyakitkan hati orang tuanya, maka aku pun akan marah, murka kepada dia. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di sini menunjukkan saking bahayanya kita apabila telah menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya, tetap orang tua taruh di atas kepala. Jangan pakai kita berani ngelawan orang tua apabila menyakiti, apalagi sampai menyakitkan hatinya orang tua. Itu bahaya sekali. Ya, percuma kita sudah umpama mau jadi ustadz, mau jadi guru, jadi kiai besarnya seperti apa, muridnya kita ribuan seperti apa, kita puasa setiap hari, amalan kita, sedekah kita puluhan juta, miliaran, akan tetapi orang tua kita sering tergores hatinya gara-gara perbuatan kita. Maka semua amalan tadi, semua magam tadi, kehebatan yang kita dapatkan sirna hancur, kosong, nol di mata Allah. Allah pun akan murka sama kita. Walaupun puasa kita hebat, tetap Allah murka gara-gara orang tua kita murka sama kita. Begitu juga kebalikannya. Ketika kita berbuat amal
amalan kita sama Allah biasa-biasa saja. Mungkin kita pernah bikin murka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang tua kita letakkan di atas kepala. Orang tua bilang apa saja kita ikuti, maka Allah akan ridho sama kita. Ya, pahalanya orang semakin dia birrul walidain, semakin dia mencintai, menghormati kedua orang tuanya, semakin tinggi barokahnya, semakin tinggi magomnya, semakin besar pahalanya. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kita dapati apa yang kita ingini lain sama keinginan orang tua. Kita lagi pingin A, orang tua pingin B. Nah ini di sini kita harus kuat melawan hawa nafsu kita. Kita tetap harus menomorsatukan keinginannya orang tua. Ya, dikatakan as-sawabu biqadri ta'ab. Semakin kita capek, semakin besar juga pahala kita. Ya ini kalau kita orang ingin Muhammad tadi, orang tua kita ingin A, kita ingin B. Kita meninggalkan B kan berat. Kita mau nggak mau rela meninggalkan B, mendahulukan yang A tadi, mendahulukan orang tua kita. Berarti kita berbuat A ini dengan mujahadah, dengan berat. Sebetulnya kita nggak mau berbuat A, cuma karena orang tua kita suka A, udah dengan berat aja, tidak apa-apa sudah. Ini lebih besar pahalanya. Contoh umpama kita mau makan di rumah. Ya, kita mau makan di rumah. Kalau umpama kita sama orang tua kita sama-sama senang ayam ini, sama-sama senang ayam. Ya, kita berikan ayam sama orang tua kita. Senang kan orang tua? Sama. Ya, itu pahala, dapat pahala kita. Cuma kalau pengen cari pahala yang lebih besar lagi, kalau umpama kita dapati orang tua kita suka ikan dan kita nggak suka ikan, akhirnya malah nggak beli ikan, belinya ayam, belinya kambing. Biar apa? Biar saya bisa makan juga. Kalau saya beli ikan, orang tua saya saja yang bisa makan. Saya nggak bisa makan, nggak bisa makan ikan. Nah, itu hati-hati. Padahal orang tuanya lebih senang ikan daripada kambing, daripada ayam, daripada semuanya. Usahakan dahulukan keinginan orang tua. Enggak, saya nggak boleh mikirin diri saya sendiri. Tetap saya harus menomorsatukan keinginan orang tua saya. Ya, saya harus menomorsatukan keinginan orang tua saya. Seperti itu tadi, tetap belikan. Bu, makan dulu kamu. Sudah, jangan mikir saya. Yang penting ibu makan. Itu. Jadi ketika keinginan kita tolak belakang dengan keinginan orang tua, kita harus takluk, kita harus tunduk, kita harus mengikuti keinginan orang tua. Di situ pahala yang sangat besar, karena dikatakan as-sawabu biqadri ta'ab. Ya, pahala itu sebagaimana kecapeannya. Apabila dia berbuat baik tanpa capek, ya pahalanya ada, pahala gitu. Akan tetapi dia berbuat baik dengan capek, dengan mujahadah, dengan mengorbankan hartanya, mengorbankan ini dan itu, semakin besar juga pahalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Sedikit kita ulangi tadi. Yang pertama hadisnya, yakni jangan sampai kita menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa musuh kita. Ya, jangan sampai, itu bahaya. Dan juga hati-hati apabila kita mendapatkan kemungkaran, kemaksiatan di depan mata kita, ada orang sombong, ada orang berbuat jahat, tutup mulut ya, jangan cerita sama sekali, kita simpan. Kalau kita umbar-umbar, maka akan membawakan kesialan buat kita. Kalau kita omongkan sama orang-orang, akan membawa kesialan buat kita. Dari hadis yang selanjutnya, bahwasanya usahakan ketika kita ingin meraih ridhonya Allah, kita ingin Allah cinta sama kita, kita ingin Allah ridho dengan kita,
bagaimana caranya kita harus bikin ridho kedua orang tua kita, bikin senang kedua orang kita. Jangan sampai sekali-sekali menyakitkan hati orang tua kita, sampai kurang ajar, apalagi sampai membentak orang tua kita. Ya, apabila kita suka membentak orang tua kita, kita menyakitkan orang tua kita, ditakutkan disitulah neraka kita akan datang. Itu yang menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.